Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga memperoleh ilmu dari penjelasan video ini. Langsung saja kita akan membahas sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Pertama, kita akan membahas pengertian apa itu hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang dibuat atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkaitan dengan akidah atau keyakinan atau berkaitan dengan amaliyah atau amalan dan perbuatan. Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata masadir al-ahkam, yang maksudnya yaitu dalil-dalil hukum syara yang diambil untuk menentukan suatu hukum. Tetapi banyak ulama-ulama fikih yang tidak menggunakan istilah masadir al-ahkam dalam kitab-kitab fikih. Lebih banyak mereka menggunakan istilah al-adilah asy-syar'iyyah yang memiliki makna sama dengan masadir al-ahkam, yaitu dalil-dalil syar'i yang diambil untuk menentukan suatu hukum. Sumber hukum ini ada dua. Yang pertama yaitu muttafaq, yang kedua mukhtalaf. Muttafaq berarti sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama. Sedangkan yang mukhtalaf kebalikannya berarti sumber hukum yang masih menjadi perbedaan atau diperselisihkan oleh ulama untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Hukum muttafaq atau sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama, yang pertama adalah Al-Quran. Sudah pasti, karena Al-Quran adalah datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Hadis atau disebut juga dengan Sunnah. Kedua ini merupakan utama dan pertama yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apabila mendapatkan suatu perkara, maka rujukan yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Kemudian dicari penjelasan dalam al-hadis jika dirasa masih kurang jelas. Lalu yang berikutnya ada ijma dan juga qiyas. Nah, ijma dan qiyas ini merupakan sumber hukum lain selain Al-Quran dan al-hadis yang disepakati oleh ulama untuk dijadikan sumber hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya, bagaimana jika kamu dihadapkan permasalahan hukum? Kemudian Mu'adz menjawab, saya berhukum dengan kitab Allah. Kemudian Rasul bertanya lagi, jika tidak terdapat dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, saya berhukum dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan tidak berlebihan dalam berijtihad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul ke dada Mu'adz dan berkata, menepuk ke dada Mu'adz dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya, yaitu Mu'adz, dengan apa yang diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apa yang dilakukan oleh Mu'adz ini merupakan sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
kita akan membahas sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir atau bersambung, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini merupakan definisi Al-Quran secara umum. Banyak ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran, tetapi pada hakikatnya memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan definisi ini. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Rujukan utama yang utama dan pertama adalah Al-Quran. Isi Al-Quran berkaitan dengan perintah, larangan, anjuran, kisah, ketentuan, hikmah, dan lain-lain, yang semuanya ini merupakan sebagai pedoman hidup bagi manusia, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sifat Al-Quran ada dinamis, benar, mutlak. Apa maksudnya dinamis? Dinamis adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan tidak hanya untuk satu golongan, sebagaimana kitab-kitab sebelum Al-Quran yang hanya berlaku untuk suatu kaum saja, dan berlakunya ada masanya, sedangkan Al-Quran berlaku sampai nanti akhir zaman. Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Apa yang disampaikan Al-Quran itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Misalkan saja tentang ilmu kedokteran, yang mana beberapa abad yang lalu ketika Al-Quran diturunkan, ilmu kedokteran belum berkembang. Tapi Al-Quran telah menceritakan bagaimana proses kejadian manusia mulai dari janin hingga nanti melahirkan. Nah, itu dapat dibuktikan cukup juga dengan kisah-kisah yang lainnya, mungkin dengan kisah Nabi Fir'aun dan Nabi Musa. Nah, ini kini ditemukan peninggalan-peninggalan Fir'aun ketika mengajar Nabi Musa di Laut Merah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, mutlak. Maksudnya Al-Quran, kebenaran dari Al-Quran tidak diragukan lagi dan tidak bisa dibantahkan. Apalagi yang berkaitan dengan yang gaib-gaib, tentang alam kubur, tentang yaumul hisab, hari kiamat, dan lain sebagainya, yang pasti itu akan terjadi dan pasti kebenarannya. Kandungan dari Al-Quran pertama berisi tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kandungan Al-Quran berisikan tentang ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Yang ketiga, tentang janji atau kabar gembira dan juga ancaman. Yang keempat, berkaitan dengan jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, kisah dan cerita Islam. Garis-garis besar hukum dalam Al-Quran. Secara garis besar, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum ada beberapa hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian ada juga yang berkaitan manusia dengan manusia, atau disebut juga dengan hablum minannas. Ini secara garis besar. Yang berkaitan dengan Allah apa saja? Yang pertama, bersifat ibadah semata-mata, yaitu seperti sholat, puasa. Kemudian yang kedua, bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu zakat, yang mana zakat. Kemudian yang ketiga, bersifat badaniyah dan berhubungan juga dengan masyarakat,
yaitu haji. Ketiga macam ibadah tersebut ini dipandang sebagai pokok dasar Islam sesudah iman. Hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah ini, yang tiga ini, bersifat tetap dan tidak akan pernah berubah. Sebagaimana sholat semenjak zaman Rasulullah hingga sekarang ini, sholat subuhnya tetap 2 rakaat. Begitu juga dengan gerakan-gerakan sholatnya. Begitu juga berkenaan dengan zakatnya. Mungkin hanya cara pengumpulan zakatnya saja yang sudah lebih baik, dan lain-lain. Kemudian, hukum yang berkaitan hubungan dengan manusia. Yang pertama berhubungan dengan rumah tangga, seperti perkawinan, perceraian, soal keturunan, pembagian harta warisan, dan lain sebagainya. Kemudian berhubungan dengan pergaulan hidup manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, berburuan, dan lain-lain, atau dalam hal ini bisa juga disebut dengan muamalat. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan hukuman terhadap kejahatan, seperti qisas, hudud, dan lain-lain, atau yang disebut juga dengan hukum pidana. Semuanya ini ada di dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran, yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 20. Yang kedua, sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, yakni sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 3 sampai dengan 4. Kemudian sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 41 sampai 42. Kemudian membimbing manusia ke jalan keselamatan, sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 15 sampai dengan 16. Kemudian sebagai pelajaran dan penerang kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 89. Selanjutnya, kita akan membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu al-hadis atau sunnah. Apa itu hadis? Secara bahasa, hadis berarti jadid, qorib, dan juga khabar. Jadid artinya baru, qorib artinya dekat, khabar artinya berita. Jadi makna hadis dapat diartikan dengan tiga istilah ini, baru, dekat, ataupun berita. Secara istilah, hadis berarti segala hal atau semua hal yang bersumber atau berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan atau berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau ketetapan dari Nabi SAW. Fungsi al-hadis yang pertama sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas dari hal-hal yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagai penjelas dari hal-hal yang belum atau mungkin tidak dibicarakan di dalam Al-Quran. Macam-macam al-hadis ditinjau dari segi banyaknya atau sedikitnya jumlah perawi hadis. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin para perawi ini untuk melakukan dusta atau berdusta secara berjamaah, tidak mungkin.
Sedangkan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini kualitasnya masih di bawah hadis mutawatir. Adapun hadis mutawatir ini menurut beberapa ulama derajatnya hampir sama dengan Al-Quran. Kemudian ditinjau dari segi mutu periwayatan hadis, hadis dibagi menjadi 3, ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh orang-orang atau perawi yang adil dan teliti. Hadis hasan artinya hadis yang periwayatan tidak terputus dari awal hingga sampai Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh orang-orang atau perawi yang adil, tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan ataupun cacat. Kemudian hadis dhaif adalah hadis lemah yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat hadis sahih dan juga syarat hadis hasan. Kita bahas sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu adalah ijma. Apa itu ijma? Secara bahasa berarti berupaya atau bertekad terhadap sesuatu, atau kesepakatan terhadap sesuatu. Secara istilah, ijma berarti kesepakatan seluruh para mujtahid dari kaum muslimin dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Artinya ijma ini adanya setelah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak diperlukan ijma karena semua permasalahan bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Rukun ijma. Yang pertama, ijma ini kesepakatannya dilakukan oleh beberapa orang mujtahid. Jadi ijma tidak cukup dikeluarkan oleh seorang mujtahid saja. Jadi mesti dilakukan lebih dari satu orang. Karena kesepakatan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, tapi 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dalam satu masalah tanpa memandang negeri, jenis, ataupun kelompok. Andai yang disepakati atas hukum syara hanya mujtahid dari daerah tertentu, misalnya Irak atau Arab Saudi atau yang lainnya misalnya, maka secara syara kesepakatan khusus ini tidak disebut ijma, karena ijma tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid yang ada di dunia Islam dalam satu masa. Yang ketiga, rukun yang ketiga, kesepakatan biasanya dimulai oleh salah seorang ulama mengemukakan pendapatnya, baik dalam bentuk perkataan, fatwa, ataupun perbuatan, yang kemudian nanti diiringi oleh ulama-ulama yang lain untuk mendukung kesepakatan seorang ulama yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, kesepakatan itu terwujud atas hukum kepada para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat, maka tidak membatalkan
hasil ijma yang dilakukan oleh sebagian kecil ulama. Jadi mayoritas ulama mensepakati, kesepakatan yang dilakukan oleh mayoritas ulama tidak dapat dibatalkan oleh sebagian kecil ulama. Kemudian bagaimana syarat-syarat minimal? Ini merupakan syarat minimal menjadi seorang mujtahid. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dasar berkaitan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Yang ketiga, mesti menguasai ilmu bahasa Arab. Sebenarnya masih banyak syarat-syarat yang lain. Misalnya, menguasai tentang tafsir, menguasai tentang hadis, dan masih banyak lagi, harus adil. Ini merupakan syarat minimal. Macam-macam ijma. Dari segi terjadinya, ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma qauli atau bayani atau ijma sharih. Yang kedua ijma sukuti atau iqrari. Ijma sharih atau ijma qauli atau juga disebut juga dengan ijma bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan, seperti hukum masalah ini halal dan ini tidak haram. Kemudian yang kedua ijma sukuti atau iqrari, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan oleh mujtahid yang lain yang hidup di masanya. Jadi para ulama-ulama ini tidak pro ataupun tidak kontra, tetapi mereka berdiam saja. Artinya bisa jadi mereka menyetujui atau tidak. Ini ijma sukuti. Mereka mendukung, bisa jadi mendukung apa yang telah dikemukakan oleh mujtahid yang lain, bisa juga tidak, karena hanya berdiam saja. Wallahu a'lam. Kemudian ditinjau dari segi keyakinan, ijma ini yang pertama ada ijma qat'i, yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma ini adalah sebagai dalil qat'i yang diyakini pasti akan kebenarannya. Yang kedua namanya ijma zonni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma zonni ini masih ada kemungkinan lain pada waktu yang lain untuk berubah. Kemudian ada lagi namanya ijma sahabat. Dari pengertiannya, ijma ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini tidak mungkin ini dilakukan karena sahabat Rasulullah sudah tidak ada lagi yang hidup. Kemudian yang keempat ada ijma khulafa rasyidin, yaitu ijma yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa keempat khalifah ini masih hidup saja. Adapun sekarang tidak mungkin ada lagi. Yang berikutnya yang kelima adalah ijma syekhon atau dua orang syekh, yaitu ijma yang dilakukan antara Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini juga tidak mungkin terjadi lagi karena Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab juga telah meninggal. Yang keenam, ijma ahli Madinah. Sebagaimana namanya, ijma ini dilakukan oleh ulama-ulama yang berasal dari Madinah. Ijma ahli Madinah yang merupakan salah satu sumber hukum Islam
menurut mazhab Maliki. Tetapi mazhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kemudian ijma ulama Kufah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama yang berasal dari Kufah. Mazhab Hanafi menjadikan ijma ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Sementara Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak. Sumber hukum yang keempat yaitu adalah qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti menyamakan, mengukur, atau membandingkan. Secara istilah, qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada atau belum ada nasnya tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nasnya atau ada dalilnya tentang hukumnya dalam hukum yang tersebut dalam nas, karena sama dua kejadian itu dalam ilat hukum ini. Rukun qiyas. Yang pertama adalah asal pokok atau juga disebut dengan objek qiyas, yaitu apa yang terdapat dalam hukum nasnya. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu atau pokok atau asalnya sebagai objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya, dan musyabah bih atau tempat menyerupakan juga diartikan sebagai pokok. Contohnya, misalnya pengharaman ganja, yang mana ganja tidak pernah ditemukan status hukumnya apakah halal atau haram, karena tidak pernah ada pada zaman-zaman sebelumnya, bahkan pada zaman Khalifah Rasyidin ataupun sahabat-sahabat setelahnya. Tetapi ganja ini dapat dikiaskan kepada khamar atau minuman-minuman keras yang nasnya atau dalil hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran tentang keharamannya. Sehingga dengan pengkiasan ganja kepada khamar tadi, jatuhlah hukum ganja yang asalnya belum ada status hukumnya, kemudian sekarang menjadi ada karena pengkiasan dengan khamar. Khamar adalah haram, maka ganja pun dijadikan status hukumnya menjadi haram. Yang kedua namanya furu' atau cabang. Nah, furu' atau cabang ini yaitu sesuatu yang belum ada nasnya. Dalam contoh tadi, di sini furu' ini bisa contohnya adalah ganja tadi. Kemudian hukum asal yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asalnya, atau hukum syar'i yang ada dalam nas atau ijma yang terdapat dalam al-aslu. Kemudian yang keempat ilat, itu suatu sifat yang menyebabkan berubahnya keadaan yang lain yang disebabkan keberadaannya. Jadi tadi ganja asalnya belum jelas kedudukannya, kemudian dengan adanya pengkiasan dari khamar sehingga ganja ini berubah sifatnya menjadi haram karena sama pengharamannya dengan pengharaman khamar. Contoh kias yang lain, misalnya mengkiaskan gandum kepada makanan pokok untuk kebutuhan zakat fitrah, yang mana gandum ini merupakan makanan pokok ketika itu. Adapun beberapa daerah Islam yang lain sekarang berkembang, itu tidak makan gandum, tetapi ada yang makan beras, ada yang mungkin makan sagu, dan lain sebagainya. Artinya, berarti membayar zakat dilakukan dengan makanan pokok, bisa beras, sagu, atau yang lain-lain. Begitu juga tadi contohnya pengkiasan ganja atau narkoba dengan khamar.
Narkoba tidak pernah ditemukan bagaimana pada zaman Nabi ataupun sahabat-sahabat. Tetapi dengan dikiaskan, dengan ada kesamaan dengan khamar, yang khamar status hukumnya adalah haram, maka narkoba pun dikiaskan kepada khamar, maka narkoba menjadi haram juga. Begitu juga misalnya kata dalam Al-Quran yang dapat dimaknai untuk menyakiti orang tua. Nah, kata di dalam Al-Quran tidak hanya saja, tapi bisa jis, memukul, menyakiti secara fisik, tidak merawat orang tua merupakan bentuk dari kiasan kata dalam Al-Quran untuk selalu menjaga orang tua dengan baik. Jadi kata ini merupakan pengkiasan dari makna agar tidak menyakiti orang tua. Demikian penjelasan mengenai sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh ulama, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Adapun sumber hukum keempat ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka dapat dicari dalam hadis. Apabila tidak ada dalam hadis dan Al-Quran dan juga hadis, dicari dengan hasil ijma yang telah dilakukan oleh mujtahid. Kemudian apabila tidak ada juga, maka dapat dilakukan dengan qiyas. Demikian penjelasan mengenai sumber-sumber hukum Islam kali ini. Semoga kita semua dapat hikmah dan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat berkah. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.